Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian menonton video ini. Kembali lagi bersama kami pada acara podcast Ngosek Ngobrol Asik. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan yang harus diketahui oleh semua orang. Bersama saya Halimah Sadia sebagai Ketua Bidang Kominfo KSRI Wali Songo Semarang. Dan di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Bu Findra. Selamat pagi, apa siang, apa sore, apa malam ini enaknya? Iya. Ya, Bu Findra ini dari Kasubag Humas Pencari dan Pelestari Donor Darah Sukarela PNI Kota Semarang. Episode kali ini kita akan membahas tentang donor darah sukarela di bulan Ramadan. Itu. Oke, sebelum ke pembahasan saya ingin tanya, pendonor darah ketika pas bulan Ramadan itu mengalami kenaikan atau penurunan? Iya, di bulan Ramadan memang jumlah pendonor darah sukarela itu memang mengalami penurunan. Dan hal ini terjadi bukan hanya di PMI Kota Semarang saja ya, tapi hampir di seluruh daerah atau di seluruh wilayah ketika bulan Ramadan mengalami penurunan jumlah donor sukarela yang cukup banyak jumlahnya. Di PMI Kota Semarang sendiri kami mungkin mengalami penurunan sekitar 30% mungkin. Iya, jadi kalau setiap harinya biasanya ada sekitar 150 lebih pendonor yang datang ke unit donor darah PMI Kota Semarang. Tapi di bulan Ramadan mungkin sekitar 100, 110 gitu, tapi tidak mencapai 150 ke atas begitu. Dalam satu bulan gitu ya Bu? Dalam satu harinya. Dalam satu hari. Oh, berarti mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu Bu? Ya, cukup banyak. Cukup banyak ya. Itu biasanya di apa ya, di melakukan pendonor itu yang benar-benar rutin atau memang dari masyarakat sendiri yang belum terbiasa atau Iya, dari pendonor darah sukarela yang memang rutin mendonorkan darah juga memang beberapa dari mereka ada yang menunda untuk donor karena mungkin masih kurang merasa yakin bahwa dia atau mereka bisa mendonorkan darah di bulan Ramadan. Padahal kenyataan, maksudnya pada faktanya atau pada dasarnya sebetulnya donor darah di bulan Ramadan itu tetap bisa dilakukan dan tidak membatalkan puasa tentu saja begitu. Nah, untuk masyarakat awam sendiri yang mungkin memang belum pernah donor juga mungkin banyak yang berpikiran sama begitu. Jadi memang menjadi PR atau tugas kami bersama-sama dengan teman-teman mungkin ya bisa membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa donor darah tetap aman dan diperbolehkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Begitu. Gini Bu, saya pernah baca ya Bu, kalau donor darah itu bukan sekedar transfusi darah. Mungkin esensi dari Ibu yang sebagai spesialis donor darah itu sebenarnya donor darah itu apa ya? Iya, jadi memang perlu dibedakan nih antara donor darah dengan transfusi darah. Kalau donor darah sendiri itu adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk nantinya kemudian darah itu akan ditransfusikan kepada pasien. Jadi donor darah adalah proses pengambilan darahnya yang nantinya darah itu akan diolah kemudian disimpan dalam blood bank untuk kemudian selanjutnya adalah ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan darah. Nah, kalau transfusi itu sendiri adalah proses pemindahan darah atau darah yang sudah didapatkan dari pendonor tadi itu yang nantinya akan dimasukkan atau ditransfusikan kepada pasien. Jadi kalau donor proses pengambilan darahnya, kalau transfusi adalah proses memasukkan atau mentransfusikan darah dari pendonor tadi. Begitu. Berarti antara donor darah dan transfusi darah itu emang apa prosesnya itu emang sama tapi dalam pengertiannya berbeda. Iya, jadi kalau donor keluar darah dari si pendonor, ya. kalau transfusi memasukkan darah dari pendonor itu tadi. Oke. Gini, mengenai tentang donor darah, syarat-syarat donor darah itu kan salah satunya harus sehat ya Bu. Betul. Nah, kalau misal pas bulan Ramadan itu apakah sama syarat donor darah pas biasa dan bulan Ramadan? Iya. Pertanyaan yang bagus nih, jadi biar masyarakat ngerti nih ya. Jadi donor darah itu sebenarnya sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Yang penting kita memang harus sehat. Kenapa kita harus sehat? Karena kan kita mau bantu orang yang sakit, gitu kan. Jadi kita memang harus sehat. Kemudian syarat lainnya, kita bicara syarat donor pada umumnya dulu nih ya, mungkin ya. Jadi harus sehat, kemudian usia minimal 17 tahun. Untuk
yang baru pertama kali donor itu usia maksimal adalah 60 tahun. Tapi jika sudah pernah menjadi pendonor dan masih rutin donornya, itu di atas 60 tahun masih diperbolehkan. Begitu. Kemudian HB minimal 12,5 dan maksimal adalah 17 gram per desiliter. Selanjutnya syarat lainnya adalah berat badan minimal 45 kg. Gitu. Kemudian tekanan darah minimal 100/70 dan maksimal 160/100. Untuk wanita tidak sedang hamil dan juga tidak sedang menyusui. Kemudian setelah saat ini, apalagi saat pandemi COVID ini ya, syarat tambahan lainnya adalah memang kita kalau misalnya post vaksin itu paling tidak 7 hari setelah vaksin, 7 hari ya. asal tidak mengalami KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jika mengalami KIPI maka donornya bisa dilakukan 1 bulan setelah vaksin. Kemudian berkaitan dengan pandemi juga tentu saja kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun begitu ya. Protokol kesehatan harus diterapkan. Iya. Kemudian untuk kaitannya dengan bulan puasa, yang paling penting kita donor itu dalam keadaan sehat tentu saja dan juga cukup istirahat. Jadi walaupun bulan puasa itu kan memang mungkin istirahatnya kurang ya karena di malam hari kita taraweh, kemudian kita memperbanyak ibadah dengan cara mungkin tadarus Quran atau mungkin bahkan itikaf di masjid misalnya. Nah, tapi tetap perlu diperhatikan istirahatnya. Jadi mungkin kita bisa aku tanggal sekian mau donor nih, udah waktunya donor misalnya. Nah, kita sudah mempersiapkan diri beberapa hari sebelumnya. Kemudian juga pastikan nutrisi atau asupan makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang bernutrisi cukup begitu. Jadi walaupun kita berpuasa, intinya ketika sahur dan berbuka itu kita cukup nutrisi. Dan yang paling penting adalah cukup air minum. Jadi walaupun berpuasa, ketika sahur, berbuka itu dipastikan kita mengkonsumsi air minum yang cukup supaya tubuh tidak kehilangan banyak cairan. Begitu, gampang kan? Jadi ya, gampang. Wah, sangat luar biasa ya syarat-syaratnya pas bulan Ramadan. Berarti di samping kita berpuasa, sebelum kita melakukan donor, kita harus benar-benar ada persiapan. Betul. Tubuhnya harus benar-benar sehat dan dinutrisi secara baik gitu ya, Bu. Perbanyak makanan yang bergizi, terutama buat perbanyak minum juga. Iya. Oke, tadi kan disebutkan syarat-syarat itu tidak boleh ada ibu hamil nggak boleh membuat donor darah gitu ya, Bu. Nah, itu kenapa sih, Bu? Kenapa ibu hamil itu tidak boleh mendonorkan darahnya ataupun menyusui? Iya, jadi untuk ibu hamil memang kita tidak perbolehkan untuk donor karena biasanya yang pertama HB-nya cenderung rendah karena kan asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil itu kan akan terbagi untuk si ibu dan juga si janin yang dikandungnya. Jadi lebih baik memang donornya nanti setelah menyusui lewat. Jadi proses ASI eksklusifnya sudah lewat. Begitu. Baru bisa mendonorkan darah kembali. Iya. Kenapa ya, Bu? Donor darah itu kan dilakukan bukan selain pas bulan Ramadan. Nah, itu manfaat kita melakukan donor pas bulan Ramadan itu apa, Bu? Manfaatnya? Iya. Sebenarnya sih donor darah di bulan Ramadan atau tidak sama saja manfaatnya ya. Ya, jadi manfaat donor itu yang pertama adalah merangsang sumsum tulang untuk bersama-sama atau memproduksi sel darah merah yang baru begitu. Jadi dengan kita mendonor darah maka akan merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah baru sehingga membuat organ-organ dalam tubuh berfungsi lebih baik begitu. Karena dengan kita donor darah 24 jam kemudian volume darah akan kembali normal. Jadi nggak usah takut, aduh aku mau donor aku takut gitu, nanti jangan-jangan aku kenapa-kenapa nih, mungkin ada masyarakat yang masih berpikiran seperti itu mungkin ya. Nah jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, dengan kita donor darah 24 jam kemudian organ-organ di dalam tubuh akan bekerja atau memproduksi betul sel darah merah yang baru. Kemudian manfaat lainnya adalah menurunkan resiko penyakit jantung. Nah jadi dengan donor darah jumlah zat besi dalam darah itu akan lebih stabil. Kemudian manfaat lainnya adalah memantau kesehatan setiap 2 bulan. Jadi dengan donor darah sebelum donor bahkan itu kan kita akan diperiksa HB-nya, diperiksa tensinya. Kemudian setelah donor darah yang didapatkan dari setiap pendonor akan diperiksa 4 parameter penyakit yang menular lewat transfusi darah. Nah ini penting nih, dengan donor darah kita akan diperiksa nantinya darah yang didapatkan akan diperiksa dari hepatitis B,
hepatitis C, sifilis, dan juga HIV. Nah, bayangkan kalau kita harus melakukan pemeriksaan tersebut di laboratorium luar, berapa biaya yang harus Iya, kita keluarkan betul. kan? Tapi dengan donor darah kita bisa mendapatkan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut secara gratis. Kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius, 4 parameter itu tadi. Iya, jadi kita akan ngerti, oh ternyata amit-amit gitu ya misalnya. Oh, hasil screening menunjukkan ada di antara 4 penyakit tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian yang paling penting, nah ini, dengan donor darah kita akan mendapatkan kesehatan psikologis. Karena kita merasa bahagia ketika kita merasa bisa bermanfaat untuk sesama. Oh, iya. Nah, kebahagiaan inilah yang akan lebih terasa ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Oh iya. Iya, dengan stok darah yang berkurang, kemudian otomatis, jadi mungkin perlu diketahui oleh teman-teman, permintaan darah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan itu jumlahnya adalah sama. Jadi tidak mengalami penurunan. Bahkan mungkin seiring dengan libur Lebaran misalnya mungkin banyak terjadi, maaf mungkin barangkali bisa dimungkinkan ada kecelakaan misalnya, kecelakaan yang cukup tinggi misalnya. Nah, sehingga permintaan darah itu jumlahnya tetap relatif banyak begitu. Padahal jumlah donornya menurun. Nah, disinilah kita akan merasa lebih bahagia. Jadi sisi psikologis kita akan terisi manakala kita merasa bermanfaat untuk sesama. Itu suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya begitu. Manfaatnya sangat luar biasa ya. Di samping kita mendapatkan manfaat psikologis tadi, merasa kita bermanfaat untuk orang lain setelah mendonorkan darah, kita juga mendapat keuntungan. Iya, benar. Dengan secara melakukan pemeriksaan kesehatannya, kesehatannya selalu dicek setiap bulan gitu. Iya, 2 bulan sekali 2 paling bulan tidak. sekali, ya gitu. Oke, lanjutnya gini Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang donor darah itu tidak membatalkan puasa. Mungkin ada dari pendapat dari ulama atau memang ada undang-undang sendiri dari donor dan membatalkan puasa itu? Jadi memang saya agak lupa bunyinya, saya buka contekannya ya, maaf. Ini agak jadi memang ada fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pengeluaran darah dari orang yang berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Iya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Fatwa MUI sendiri menyebutkan bahwa pengeluaran darah dari orang yang sedang berpuasa itu tidak membatalkan puasanya. Iya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Kita tetap bisa donor darah meskipun kita sedang berpuasa. Iya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau ingin donor darah nih pas ketika puasa jangan ragu-ragu untuk mendonorkan darahnya, takut batal dan segala macam, karena dari fatwa MUI sudah mengumumkan bahwa donor darah tidak membatalkan puasa. Iya, benar sekali. Ini Bu, kalau kita puasa itu kan walaupun kita nggak donor kita merasakan lemas enggak ya. Nah itu ada yang bilang dari masyarakat kalau kita donor darah itu kita lemas gitu, memperburuk kesehatan. Itu benar nggak sih Bu kalau statement kayak gitu? Iya, sebenarnya nggak benar ya. Jadi memang ketika puasa itu tubuh biasanya akan terasa lebih lemas dibandingkan ketika tidak sedang berpuasa ya. Nah makanya ada tips-tips nih untuk kita bisa tetap melakukan donor darah meskipun sedang berpuasa. Yang pertama adalah pastikan kita dalam kondisi yang sehat. Kemudian cukupi nutrisi tubuh seperti yang tadi sempat saya sampaikan, konsumsi makanan. Untuk nutrisinya jangan lupa, kemudian cukup cairan. Jadi setiap hari kan tubuh memerlukan paling tidak 8 gelas katakanlah ya, 8 gelas setiap hari. Nah, kalau tidak sedang berpuasa kita bisa minum kapanpun memang. Nah, ketika sedang berpuasa mungkin bisa disiasati. Ketika sahur minum, kemudian sebelum imsak kita masih minum lagi, kemudian ketika berbuka, setelah sholat tarawih, kemudian sebelum tidur. Nah itu kita jangan lupa untuk tetap minum karena tubuh biar bagaimanapun memerlukan cairan tersebut. Begitu. Kemudian tips lainnya lagi adalah cukup istirahat. Dan nah ini yang perlu perlu digarisbawahi. Donor darahnya itu mungkin bisa dilakukan pagi hari. Jadi ketika kita belum beraktivitas terlalu banyak sehingga cairan belum terlalu banyak keluar, gitu. Jadi donor darah tetap bisa dilakukan ketika bulan puasa, mungkin pagi hari. Yang penting pagi harinya kita sahur.
Jadi kalau puasa itu kan sebenarnya tanpa sahur pun boleh ya. Ya. Maksudnya puasanya tetap sah. Tapi kalau kita mau donor pastikan sahur. Jadi donor darahnya dilakukan pada pagi sebelum zuhur misalnya, atau kalau siang atau sore berarti dilakukan jelang berbuka atau setelah berbuka sekalian. Gitu Pak. Tapi misalnya kita ragu atau mungkin takut lemas, ya silakan donor darah setelah berbuka puasa itu boleh ya. Tapi pada intinya pagi hari pun tetap bisa dilakukan. Begitu. Oke. Berarti untuk yang berburu kesehatan berarti itu termasuknya ini enggak sih Bu dari pendapat masyarakat itu sendiri? Iya, sepertinya mitos yang berkembang di masyarakat ya. Iya. Jadi ada mitos yang mengatakan bahwa kalau donor darah bisa bikin tambah lemes, kemudian kesehatannya malah jadi buruk. Padahal sebenarnya tidak. Justru dengan donor darah maka kita justru semakin sehat, karena itu tadi dengan donor darah organ-organ tubuh akan bekerja lebih aktif begitu. Bayangkan kalau seperti misalnya kendaraan yang tidak pernah dipakai, tidak pernah dipanasi gitu, misalnya seperti itu. Jadi tadi dijelaskan beberapa tips aman ya untuk donor darah. Untuk donor darah di bulan Ramadan kita harus benar-benar memanajemen agar kita itu tidak lemes dan kesehatannya itu tidak terganggu. Salah satunya tadi ya Bu, selalu menutrisi tubuh kita dengan kebutuhan makanan yang bergizi dan memperbanyak minum gitu. Iya. Jangan lupa untuk sahur dan berbuka puasa. Iya betul. Tadi dijelasin Bu, tadi yang mitos-mitos tadi ya Bu. Nah, kira-kira yang donor darah itu mitos-mitos di donor darah itu apa aja Bu? Yang selain itu memperburuk kesehatan? Mitos lain yang berkembang di masyarakat itu biasanya nggak mau donor karena katanya donor darah itu bikin gemuk. Oh, kayak saya nih misalnya ya kan. Iya, biasanya orang cenderung ragu untuk donor karena itu, karena nggak mau aku donor darah nanti aku jangan-jangan jadi gendut nih gitu. Padahal sebetulnya donor darah tidak menyebabkan orang menjadi gemuk. Yang menjadi gemuk adalah ketika kita donor biasanya kita berpikir kita harus menggantikan nutrisi yang hilang begitu. Kemudian kita jadi makan banyak, kemudian makan yang misalnya enak-enak misalnya. Nah, itu sebetulnya yang bikin kita jadi gemuk, bukan donornya tapi pola makannya itu tadi begitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Donor darah tidak membuat badan menjadi gemuk. Cuman mungkin memang faktor usia ya, seiring faktor usia metabolisme tubuh kan biasanya mulai berkurang, kemudian aktivitas kan juga mulai tidak sebanyak ketika kita masih muda gitu ya. Semakin tua usia seseorang biasanya memang tidak terlalu banyak aktivitas, maksudnya bergeraknya gitu, itu bergeraknya kan biasanya kurang. Nah, sehingga tubuh biasanya memang cenderung menjadi lebih gemuk, perempuan terutama. Terkadang kalau perempuan kalau udah, iya aku gemukan nih gitu, biasanya itu kan sudah udah insecure gitu ya. Selain ini Bu, selain yang mempermudah gemuk itu kan tadi, saya juga ada beberapa baca Bu, yang bagian mitos itu dapat tersalurnya penyakit gitu Bu. Apa benar Bu kalau yang mitos donor darah itu? Iya, kadang-kadang ada yang takut jangan-jangan nanti aku ketularan sakit, ketularan ketularan sakit kayak gitu. HIV atau ketularan. Jadi sebenarnya ini hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat. Intinya PMI akan menjamin darah yang keluar dari UDD PMI manapun itu adalah darah yang aman dan berkualitas untuk ditransfusikan kepada pasien. Jadi kami menggunakan bahan habis pakai sekali, jadi gitu betul. Ya. Jadi jarum ketika donor itu pun sekali untuk pendonor, kemudian pasti akan kita buang, dan limbahnya pun akan kita musnahkan begitu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bahkan darah yang akan ditransfusikan kepada pasien pun itu nantinya akan kita cek terlebih dahulu. Supaya diperiksa dahulu gitu betul, akan diperiksa. Itu pun diperiksanya secara satu persatu, bukan secara random. Jadi misalnya nih dalam satu hari kita dapat 500 kantong darah nih, alhamdulillah misalnya ada banyak penyelenggara kegiatan donor sehingga perolehan darah kita hari itu banyak. Nah, terus misalnya malas darahnya kok akemen, yang tak periksa sedikit aja, ini aja, ini nggak usah gitu, nggak bisa. Jadi setiap darah yang kita dapatkan dari para pendonor akan kita periksa satu persatu, bukan secara random. Jadi kami pastikan darah yang keluar dari unit donor darah PMI adalah darah yang aman dan berkualitas. Begitu. Jadi itu hanyalah mitos. 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 Jadi teman-teman kalau mau donor darah itu nggak usah ragu karena
benar-benar diseleksi ketat ya. Dalam Betul. apa pengambilan darahnya pun dilakukan, alatnya itu 1 kali pakai, dan ketika mau transfusi darah pun benar-benar apa ya, dilakukan pemprosesan yang benar-benar struktur dan ketat seperti itu. Oke Bu, mungkin teman-teman yang menonton ini kepo nih. Syarat-syarat atau gimana sih caranya jadi pendonor itu? Iya, iya. Kalau mau donor sebenarnya mudah sekali. Jadi saya sering bilang nih sama teman-teman, donor darah itu sesuatu yang mudah karena donor darah itu sedekah tanpa rupiah. Ya, Yes, ya kan? Jadi mantap. siapapun dari kita pasti bisa melakukannya sepanjang kita memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya apa? Tadi usianya minimal 17 tahun. Kemudian maksimal kalau baru pertama 60 tahun. HB minimal 12,5, maksimal 17. Kemudian berat badan minimal 45 kg. Nah, yang sedikit berbeda adalah untuk donor darah aferesis. Kalau donor darah aferesis, berat badan minimal adalah 55 kg untuk laki-laki dan 60 kg untuk perempuan begitu. Tapi kalau donor darah biasa itu minimal 45 kg sudah diperbolehkan. Kemudian tekanan darah minimal 100/70 dan maksimal adalah 160/100. Oh, tadi yang belum saya sebut nih. Ketika kita mau donor, kita tidak boleh minum obat-obatan seperti misalnya antibiotik, kemudian obat pengencer darah, kemudian mungkin suntikan insulin 3 hari sebelum 3 hari donor. sebelum donor, Iya. Jadi pastikan ketika kita mau donor kita dalam kondisi yang sehat. Begitu. Tadi dijelasin Bu, donor darah aferis itu apa ya Bu? Iya. Jadi kalau donor darah aferesis itu adalah pengambilan darah dari tubuh seseorang, tapi yang diambil hanya komponen darah tertentu saja. Sedangkan komponen darah lainnya akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Begitu. Jadi pengambilan darah dari tubuh seseorang yang diambil hanya komponen darah tertentu saja, misalnya trombositnya saja atau mungkin plasmanya saja begitu. Sedangkan komponen darah lainnya akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Proses pengambilan darah ini tentu saja menggunakan alat, Mbak. Alat. Iya, jadi ada mesinnya yang namanya mesin aferesis. Jadi kalau donor biasa setelah memenuhi syarat lengan dibersihkan, kemudian ditusuk, darah keluar, masuk ke dalam kantong darah penuh terisi, proses donor selesai. Tapi kalau aferesis itu darah keluar masuk ke dalam alat dulu. Iya, jadi masuk ke dalam mesin aferesis dulu, kemudian nanti jadi misalnya yang dibutuhkan trombosit nih. Iya. Trombosit masuk ke kantong darah. Selain trombosit akan kembali lagi ke dalam tubuh. Oh iya. Iya, begitu sampai beberapa running atau beberapa putaran. Makanya proses donor aferesis lebih lama dibandingkan donor biasa. Iya. Kalau donor biasa itu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit sudah selesai. Tapi kalau aferesis paling tidak sekitar 1 jam kurang lebihnya. Jadi lebih lama dibandingkan dengan donor biasa karena itu tadi langsung diolah saat itu juga begitu. Gini Bu, mau tanya juga. Ketika pas ada pendonor nih, pas proses pengambilan darah itu terkadang ada yang cepet, ada yang lama. Itu Iya, itu faktornya apa ya Bu? Faktor luck gitu ya. Iya, jadi memang ketika proses pengambilan darah ada yang cepet banget gitu, ada yang lama. Itu tergantung jenis pembuluh darahnya, Mbak. Oh iya. Iya, jadi tipe pembuluh darah tiap-tiap orang itu berbeda. Ada yang tipis, ada yang pembuluh darahnya besar, ada yang mungkin posisi pembuluhnya itu juga sulit ketika mau ditusuk. Iya. Nah, itu mempengaruhi. Kemudian faktor lainnya adalah kondisi psikologis kita. Oh, iya. Psikologisnya main gitu ya? Betul, ngefek banget. Jadi ketika kita takut, kita cemas begitu, itu pembuluh darah jadi kayak mengkeret. Iya. Bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Menciut gitu. Ciut, apa? ya. Bingung nih saya bahasa Indonesianya. Ya saya taunya mengkeret pokoknya. Nah pembuluh darah akan seperti mengkeret itu tadi gitu. Sehingga keluarnya darah jadi lebih lama dibandingkan teman-temannya. Makanya biasanya kami dari petugas PMI akan menyarankan ketika donor darah itu rileks. Iya, santai. Kita bisa selfie misalnya. Boleh loh kita selfie selain buat buat status misalnya, itu juga bisa jadi salah satu media untuk sosialisasi juga. Jadi sebagai sarana untuk mengajak teman-teman kita yang lain untuk ikut donor darah juga. Gitu. Jadi bisa selfie, bisa misalnya kalau di UDD ada TV bisa sambil nonton TV. Nonton TV. Bahkan waktu
pertandingan bola misalnya, Iya, wow seru itu. Jadi sambil darah donor Dan itu sambil adalah sambil gitu. malah justru nanti kalau apa ya ke bawah suasana yang bahagia Iya, sangat cepat bener. gitu ya. Bener Kan banget. tergantung psikis tadi. Oke. Betul. Tadi disebutin kalau misalkan mau donor itu tidak boleh mengonsumsi obat selama 3 hari itu ya Bu. Itu efeknya apa ya Bu? Kalau misalkan dari pendonor darah ya mohon maaf kalau misal dia bohong setelah 1 hari 2 hari mengonsumsi obat ataupun terkait kayak kendala bukan bohong aja sih mungkin lupa atau gimana itu gimana Bu efeknya nanti? Iya, darahnya. yang ditakutkan adalah pasien yang menerima darah itu nanti mengalami reaksi transfusi. Bisa saja kan dia alergi dengan obat-obatan tersebut begitu. gitu ya. Jadi yang ditakutkan adalah pasien mengalami reaksi transfusi. Kemudian untuk si pendonor sendiri ketika dia mengkonsumsi obat-obatan tersebut, artinya dia tidak sedang sehat. Padahal syarat untuk donor yang paling utama adalah sehat. Iya, benar. betul sih. Ya, jadi kita memperhatikan dari 2 sisi, dari donornya sendiri dan dari pasien yang menerima Pasien darah. sendiri, iya. Larangan ketika mendonorkan darah itu apa Bu? Iya. Nah, kalau mungkin larangan setelah donor kali ya. Ya. Jadi kalau setelah donor sebaiknya itu tidak langsung beraktivitas yang berat. Oh iya ya. Iya. Tapi kalau menghadapi masalah berat ya jangan kebawa-bawa sampai lama gitu. Untuk psikis enggak ini bercanda, ini bercanda. Udah serius ya. Iya, jadi biasanya kami akan menyarankan setelah donor itu jangan beraktivitas yang terlalu berat. Jadi paling tidak mungkin sekitar 5-6 jam begitu. Kemudian lengan bekas penusukan, area penusukan itu juga tidak langsung mengangkat beban yang berat. Kadang donor suka lupa nih ngangkat tas atau ngangkat menu donor itu pakai lengan yang habis telah itu donor gitu ya. Jadi darahnya akan keluar lagi, begitu akan bocor kami menyebutnya, sehingga perlu kami bersihkan dan kami plester ulang begitu. Jadi intinya setelah donor pastikan cukup nutrisi atau minuman. Jadi kan darah itu kan biar bagaimanapun adalah cairan gitu kan. Nah kita harus banyak minum setelah donor. Kemudian makan makanan yang bernutrisi cukup, kemudian juga itu tadi jangan langsung beraktivitas yang berat. Tapi kalau cuma sekedar belajar atau kembali bekerja itu tetap boleh. Jadi jangan jadi alasan nih kadang-kadang ya anak sekolah nih gitu. Saya mau donor Bu, saya mau donor. Lumayan ya aku nggak usah ikut pelajaran. Habis itu aku mau pura-pura habis itu nggak nyaman gitu misalnya. Iya, jadi jangan jadikan donor itu sebagai suatu alasan juga. Karena kita tetap bisa beraktivitas asal tidak beraktivitas yang berat kayak misalnya olahraga yang kayak banyak tenaga banyak tenaga. Kalau misal Bu pendonor itu lupa ya setelah donor itu dia melakukan aktivitas berat kayak misal itu tadi olahraga atau mendaki atau gimana kayak gitu ya Bu, itu reaksi atau efek dari pendonornya itu sendiri apa Bu? Biasanya dia akan cenderung lebih lemas ya karena itu tadi karena kan seperti yang saya sampaikan darah itu adalah suatu cairan bagi tubuh juga kan. Nah ketika kita langsung banyak beraktivitas berat itu kan cairan yang keluar semakin banyak lagi gitu. Jadi sebaiknya memang setelah donor kurangi aktivitas yang berat dulu gitu. Paling tidak 5-6 jam lah mungkin. Tapi setelah itu enggak masalah. Enggak masalah ya? Iya, karena kalau volume darah sendiri 24 jam kemudian sudah akan kembali normal. Begitu. Iya. Kalau ini pendonor itu pengen donor tapi nggak mau memenuhi syarat, entah itu BB-nya atau gimana. Mungkin ada trik-trik ya Bu untuk menambahkan berat badan ataupun menambahkan HB-nya itu gimana Bu? Oh iya, ini sering nih biasanya sering ini biasanya itu. Pengen donor darah tapi HB-nya kurang nih itu, padahal sayang banget udah kurang waktunya 0,1 gitu. gitu ya kan. Kami sering itu dikatain, aduh mbaknya pelit banget sih mbak, ini cuma kurang 0,1 loh mbak gitu katanya, suruh diskon. Karena ini lagi musim mau lebaran kan, diskonnya banyak ya. Diskonnya banyak bener. Iya, jadi ada beberapa tips untuk menaikkan HB. Yang pertama, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi, sayuran berdaun hijau misalnya. Kemudian juga makan makanan yang mengandung protein seperti daging, kemudian telur. Kacang-kacangan juga bisa. Itu juga bisa menaikkan HB. Begitu. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi cewek-cewek juga nih, terutama laki-laki cewek nih. Karena cewek kadang-kadang ya istirahatnya itu kurang. Ya kan? Matanya tidur tapi pikirannya kemana-mana. Apalagi saya nih ibu-ibu ya kan. Aduh
tugasnya anakku piye gitu. Aduh sesuk urung bayar iki gitu. Jadi Ya cewek terkadang suka overthinking kalau mau tidur iya, gitu. benar, Jadi ya kan? malahan memakan apa ya, tidurnya istirahat itu kurang karena Nggak kebanyak berkualitas, banyak overthinkingnya. saya gitu juga soalnya mengakui gitu. Ya mengakui saya juga. Gitu. Jadi pastikan istirahat yang cukup dan berkualitas, kemudian juga makan makanan tadi. Mungkin kalau diperlukan juga bisa mengkonsumsi vitamin, penambah darah misalnya. Iya, itu bisa untuk menaikkan HB. Gitu. Terus tadi apa ya satunya? berat badan. Oh iya, berat badan. Nah, kalau ini biasanya saya selalu bilang nih buat cewek-cewek juga nih, diet boleh asal jangan kurang dari 45. Jadi kita misalnya diet nih, kita lagi program. Kalau udah 46 gitu, batasin pol sampai 45 supaya apa? Supaya kita tetap bisa donor darah. Iya, bahkan kadang saya sering ngomong nih sama teman-teman yang masih muda kan, kalau 45, kalau udah tua biasanya beratnya udah otomatis di atas 45. Saya sudah lupa loh berat saya 45 kapan. Ya biasanya saya selalu bilang gini, Mbak, kalau nimbang beban hidupnya di bawah, saya bilang gitu. Supaya lebih dari 45. Oh iya. Ya benar. Tapi ya itu tadi pokoknya paling tidak konsumsi makanan yang cukup, yaitu kalau cewek yang diet boleh tapi jangan kurang dari 45 beratnya. Supaya bisa tetap donor darah. Gitu. Jadi emang benar-benar ada seleksi apa ya? Ada pemenuhan buat donor darah itu sendiri gitu ya Bu? Iya, ada syaratnya. Syarat-syaratnya gitu ya. Jadi memang sebenarnya sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, siapapun bisa melakukan, tapi tetap harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Tadi syarat-syarat sudah dibahas. Nah, kebutuhan-kebutuhan buat pendonor dulu Bu. Pendonor pas saat bulan Ramadan itu apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi tadi. Kalau yang harus dipenuhi untuk pendonor ketika bulan Ramadan, itu tadi ya, pokoknya jangan sampai lupa ketika sahur dan berbuka puasa itu nutrisinya. Nah, kalau dari kami, dari sisi PMI sendiri, itu kami berusaha memberikan tambahan menu donor nih buat para pendonor. Tujuannya apa? Kami bertujuan untuk supaya orang-orang atau masyarakat yang datang ke unit donor darah PMI itu jumlahnya banyak sehingga kami bisa memenuhi setiap permintaan darah yang masuk dari pasien di rumah sakit begitu. Bagaimana caranya? Kami memberikan tambahan souvenir biasanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tambahan souvenir ini bisa merangsang masyarakat untuk tetap mendonorkan darah meskipun di bulan Ramadan. Tapi saya percaya sih donor darah itu sejatinya bersifat sukarela. Jadi saya percaya atau meyakini masyarakat itu pasti bersedia untuk donor darah secara sukarela. Tapi memang kami memberikan apresiasi di bulan Ramadan biasanya kami mengusahakan untuk bisa ada souvenir tambahan itu tadi gitu. Iya. Jadi untuk kesimpulannya ya Bu, donor darah ketika saat bulan puasa itu tidak memperburuk kesehatan, tidak membuat mental turun ataupun membatalkan puasa. Jadi untuk teman-teman yang ingin donor darah jangan ragu, silakan datang ke unit donor darah Kota Semarang dan jangan lupa untuk tetap semangat di bulan puasa Ramadan. Tetap menjaga kesehatan juga ya Bu. Iya benar. Ya Bu, untuk closing statementnya Bu, untuk teman-teman yang meragu ya Bu, untuk ragu-ragu untuk donor darah di bulan Ramadan apa Bu? Iya, buat teman-teman pada khususnya dan masyarakat pada umumnya jangan ragu untuk tetap mendonorkan darah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena donor darah tidak membatalkan puasa. Bahkan dengan donor darah tubuh kita akan menjadi sehat karena akan dilakukan seleksi donor sebelumnya, kemudian kita akan memposisikan diri kita untuk supaya kita memenuhi syarat donor begitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, yuk bareng-bareng kita tetap donor darah meskipun bulan Ramadan. Karena apa? Karena permintaan darah di bulan Ramadan tetap banyak, sehingga kami dari petugas Palang Merah Indonesia tetap bisa memberikan memenuhi permintaan darah yang masuk dari setiap pasien yang membutuhkan darah. Gitu. Jangan lupa donor darah adalah sedekah tanpa rupiah. Wah, mantap. Donor darah sedekah tanpa rupiah, tapi sangat benar-benar apa ya, yang setelah mendonor darah itu mendapat kayak semacam kebahagiaan tersendiri gitu enggak sih Bu? Betul, Ya karena iya. telah melakukan manfaat
kepada orang-orang mendonorkan darahnya seperti itu ya Bu. Iya, satu lagi mungkin satu-satunya yang tidak bisa diproduksi secara buatan adalah darah. Iya betul. Iya, tidak mungkin kan darah kita digantikan sirup misalnya, nggak bisa Iya, kan? Iya, benar. jadi perlu diketahui darah tidak bisa digantikan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan para pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah hanya bisa dilakukan atau dipenuhi dari para pendonor darah sekalian, begitu. Pantas ya Bu kalau misal ada slogan setetes darah 1000 nyawa. Betul Ya, sekali. ya. Satu tetes darah bermanfaat untuk 1000 nyawa. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ibu, yang tidak bisa diproduksi oleh alat manapun itu adalah darah. Dan darah itu kan merupakan komponen yang ada di dalam tubuh kita sendiri gitu ya Bu. Ya, wah sangat bermanfaat sekali ya bahasan hari ini, sangat luar biasa. Narasumbernya wah sangat berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang sangat luas di bagian donor darah ini. Ayo teman-teman jangan ragu untuk mendonorkan darahnya di puasa bulan Ramadan untuk mempertahankan puasa. Donor darah tidak akan membatalkan gitu. Mungkin begitu saja pembahasan hari ini. Saya Halimatus Sadia, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Saya pamit undur diri bersama Saya Vindra. ya. Sampai jumpa di episode ngosek lain kali. Ngosek ngobrol asik. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siamo, tutti Tutti fratelli. Bye. Terima kasih. Terima kasih.